Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-temannya. Nah, ini adalah iPhone 6 gue dan iPhone 6 ini rilis tahun 2014 teman-temannya. Jadi di sini kita akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue secara pribadi itu sangat-sangat layak untuk kita diskusikan teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan kita bicara tentang iPhone legendary, teman-teman, iPhone legendaris, gua rasa iPhone 6 ini jarang banget di-mention sama user iPhone di seluruh dunia. Orang-orang itu kadang-kadang mungkin lebih banyak mention tentang iPhone 6s, kemudian iPhone 5, kemudian iPhone 10, itu yang booming banget, kemudian iPhone 13 teman-temannya dan 11. Sedangkan untuk iPhone 6 ini ya pada masanya itu sempat menjadi bahan cemoohan orang-orang di seluruh dunia teman-temannya. Kenapa? Karena untuk iPhone 6 ini sendiri kameranya nggak spesial, cuma ada satu biji doang. Kemudian resolusinya juga kecil ya teman-temannya. Kalau untuk kamera depan cuma di angka 1,2 megapiksel, kamera belakang cuma di angka 8 megapiksel teman-temannya. Kemudian di sini untuk RAM-nya juga kecil, cuma 1 giga doang guys ya. Dan di sini teman-teman gue juga pengen share ke kalian kalau misalkan bentang layarnya tuh di angka 4,7 inci. Jadi bukan sebuah hal yang luar biasa sih pada masa itu, karena mungkin kalau nggak salah Android itu udah rilis dengan dengan smartphone mereka yang agak-agak lebih besar layarnya teman-temannya. Nah, jadi waktu rilis pun iPhone 6 ini banyak mendapat keluhan yaitu bending. Jadi banyak banget orang yang ngeband gini sampai penyok dan itu sempat menjadi meme di seluruh dunia. Jadi pas rilis dulu iPhone 6 ini identik dengan yang namanya cemoohan teman-temannya, diejek mulu, di mocking mulu teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, kalau misalkan gue ngomongin tentang iPhone 6 ini, sebenarnya kalau boleh jujur, iPhone inilah yang paling banyak ditiru oleh para developer smartphone zaman now teman-temannya. Hampir semua smartphone modern sekarang ini tuh mengikuti keputusan Apple lebih dari 10 tahun yang lalu pas merilis iPhone 6 ini teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi sebenarnya iPhone 6 ini tidak bermasalah sama sekali, tapi mungkin cara kita menilai sudut pandang teknologi yang ditawarkan oleh iPhone 6 teman-temannya. Nah, jadi yang pertama-tama sebelum iPhone 6 ini rilis, smartphone itu sangat beda teman-temannya. Dulu itu kalau nggak salah layar kecil dianggap ideal dan HP tebal dianggap pokok. Sebelum iPhone 6 ini rilis, gue tuh menggunakan iPhone 5s teman-teman ya. Nah, sebelum 5s itu ada yang namanya iPhone 4. Jadi pada masanya itu pas zaman gue kuliah bahkan itu HP-HP itu layar kecil itu adalah HP-HP yang benar-benar menjadi primadona teman-temannya. Kalau layar gede itu bukan sebuah hal yang familiar. Sampai akhirnya kalau nggak salah itu Samsung juga datang dengan perubahan terbaru, datang dengan layar yang lebih besar teman-temannya, dan akhirnya Apple pun mengikuti pasar teman-temannya. Jadi Apple itu bukan kalah sama Samsung, tapi mereka mengikuti pola pikir manusia. Jadi mereka mengikuti kebiasaan manusia teman-temannya, dan perubahan itu menurut gue memang bukan karena kalah saing, tapi karena manusianya sendiri yang berubah teman-temannya. Nah, jadi kalau menurut gue secara pribadi, Apple itu menyadari satu hal penting. Jadi smartphone ini itu nggak cuma dipakai sesekali doang. HP ini ada di tangan kita sepanjang hari teman-teman, dan itu betul guys. Jadi untuk nonton video, untuk scroll media sosial, untuk baca berita, untuk kerja ringan, semuanya tuh di HP. Jadi kalau misalkan kalian buka IG, kalian baca berita, kalian lihat-lihat foto-foto, lihat-lihat video, itu semuanya itu ada di handphone. Jadi iPhone 6 itu lahir dari pengamatan ini. Layar besar waktu iPhone 6 rilis itu bukan sebuah fitur, tapi ini adalah konsekuensi dari perubahan gaya hidup manusia teman-temannya. Jadi menurut gua waktu itu Apple itu tidak memandang tentang spesifikasi apa sih yang paling tinggi, tapi lebih ke gimana sih manusia akan hidup 5-10 tahun ke depan, gimana sih pola pemakaian manusia tentang dunia smartphone. Itu mungkin yang menjadi titik balik kenapa iPhone 6 ini menurut gua secara pribadi itu sangat-sangat canggih, lebih dari zamannya teman-temannya. Oke,
sekarang kita masuk dari sisi desain. Kalau dari sisi desain, iPhone 6 ini terlihat sederhana, bahkan bagi sebagian orang itu sangat-sangat sederhana dan tidak ada yang mencolok teman-temannya. Bodinya tipis, bikin HP ini tuh gampang untuk dikantong atau nyaman untuk dipegang. Jadi pinggirannya juga sudut-sudutnya tuh bulat teman-temannya. Jadi kalau misalkan gua pengen pegang di tangan itu terasa menyatu dengan lengkungan tangan gua. Bobotnya juga ringan, jadi kalau pegangnya juga nggak berat-berat banget teman-temannya. Jadi ini bukan desain untuk dipamerin loh guys ke kalian, tapi desain ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Mau kita bawa kemanapun enak, mau kita kantongin enak, mau dipegang satu tangan enak, mau dipegang dua tangan juga bisa. Jadi ini memang HP flagship yang pada masanya itu menyasar pemakaian manusia. Jadi bukan sekedar untuk ajang pamer, jadi mereka nggak fokus tentang desain teman-teman. Ini menurut gua secara pribadi teman-temannya, karena menurut gua sekarang itu banyak banget HP-HP yang flagship teman-teman, yang flagship banget, HP-HP zaman now yang kesannya mewah tapi nggak nggak terlalu nyaman sih, kayak 17 Pro Max, 10S Max itu gede banget teman-teman, mau ngontengin juga susah. 7 Plus lumayan ribet juga nih gua ngantongin kemana-mana, kalau dibawa kemana-mana juga repot teman-teman. Nah tapi kalau iPhone 6 ini sebaliknya guys, dia seperti tidak ingin menonjol tapi selalu siap kapanpun untuk digunakan oleh kita teman-teman. Dan kalian nggak usah bohong, pas kalian menggunakan iPhone 6 pada masanya, kalian pasti ngerasa iPhone 6 ini adalah salah satu iPhone yang sangat gampang untuk dioperasikan dengan satu jari, gampang dibawa kemana-mana, dan desainnya tipis, nggak berat dan nggak melelahkan untuk selalu menggenggam iPhone ini teman-teman ya. Oke, salah satu fitur atau filosofi terbesar yang ada di iPhone 6 ini yang pas saat rilis itu ternyata lebih canggih daripada zamannya itu adalah dari fitur reachability teman-temannya. Jadi Apple itu benar-benar memaksimalkan penggunaan kita dengan satu jari aja, dengan ibu jari kita. Contohnya, kalian tap 2 kali di sini. Nah, kalian lihat teman-temannya di sini, kalian bisa lihat sendiri kalau Apple itu benar-benar memikirkan cara pemakaian kita, gimana secara maksimal kita bisa memanfaatkan seluruh layar di sini tanpa merasa kesusahan teman-teman. Zaman sekarang itu gue ngerasa iPhone tuh gede-gede tapi sampai kayak harus 2 tangan, itu ribet banget. Tapi kalau misalkan untuk iPhone 6 ini, dia udah memikirkan hal-hal yang sekecil ini. Pada masanya itu nggak kelihatan sebuah hal yang luar biasa, tapi setelah kalian pikirkan, revolusioner banget teman-temannya, dan itu bahkan lebih canggih daripada zaman rilisnya itu, karena nggak semua orang itu memanfaatkan hal ini, tapi Apple itu sudah memikirkan hal ini di iPhone 6 yang rilis tahun 2014 alias hampir 12 tahun yang lalu guys ya. Jadi kalau menurut gue secara pribadi, kenapa sih untuk iPhone 6 ini itu pada masanya itu terlihat biasa aja, walaupun memang sebenarnya dia sangat luar biasa. Mungkin karena dia pas rilis itu nggak terlalu revolusioner teman-temannya, biasa-biasa aja guys ya. Karena iPhone ini tidak dibuat untuk mengejutkan banyak orang, tapi untuk bertahan seberapa lama mereka bisa digunakan oleh manusia teman-temannya. Jadi pas rilis memang nggak kerasa yang wow banget, tapi beberapa tahun kemudian dunia tuh mulai menyusul teman-temannya. Layar besar menjadi standar, HP tipis menjadi keharusan, UX jadi senjata utama teman-temannya. Jadi pas zaman sekarang itu HP semua udah gede, HP semua tipis, UX udah jadi keren banget. Sekarang kita baru sadar teman-temannya, iPhone 6 itu pas rilis bukan sebuah iPhone biasa, tapi mungkin dia terlalu cepat rilisnya teman-temannya. Jadi mungkin dia itu lahir di tahun yang salah. Jadi bagi kita biasa-biasa aja guys ya. Oke, kalau menurut gue secara pribadi teman-temannya, mungkin tanpa iPhone 6 guys ya, smartphone itu mungkin akan berkembang ke arah yang berbeda. Ini menurut gue secara pribadi ya. Konten-konten mobile mungkin tidak secepat sekarang guys ya. Media sosial mungkin tidak seintens ini. Bahkan cara kita berinteraksi dengan layar mungkin bisa jadi berbeda sama sekali. Nggak sama dengan zaman now teman-temannya. Tapi ini semua diakibatkan oleh iPhone 6 ini yang memang mengubah teknologi dan cara pandang dunia smartphone bertahun-tahun ke depan sampai sekarang ini teman-temannya. Nah, jadi teknologi terbaik itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling manusiawi. Dan menurut gue secara pribadi, iPhone 6 ini sangat-sangat manusiawi dan membumi. Seperti nggak mau pamer, tapi selalu dapat diandalkan dalam segala situasi. Jadi iPhone 6 ini mengajarkan kita untuk masa depan tidak selalu terlihat keren teman-teman. Kadang terlihat sederhana, tenang, bahkan diremehkan. Sampai suatu hari orang mengikutinya dan
Setelah bertahun-tahun kemudian atau belasan tahun kemudian baru kita menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya dari iPhone 6 yang rilis mungkin di zaman yang salah, atau bisa gue bilang terlalu canggih pada zamannya teman-temannya. Nah, jadi sekarang coba kita pikirkan sama-sama teman-teman, dari semua smartphone yang rilis hari ini mana yang benar-benar visioner dan mana yang cuma ya sekedar mengeluarkan produk-produk aja teman-temannya. Nah, gue sejujurnya untuk iPhone 6 ini sendiri gue bisa bilang salah satu iPhone yang memang kelihatannya underrated banget teman-teman. Padahal ini adalah sebuah smartphone yang menurut gue luar biasa. Bahkan vibes-nya itu dan kesan premiumnya itu ya nggak bisa dibandingkan dengan iPhone 17 Pro Max sekarang. Jadi pas gue megang iPhone 6 pada zaman dulu itu baru, aduh, rasa premiumnya itu nancap ya temen-temennya, dan feel-nya tuh beda. Tapi pas megang 17 Pro Max, that's good, iPhone yang luar biasa bagus, spesifikasi tingkat tinggi, dewa lah, tapi feelingnya nggak dapet sama sekali teman-temannya. Jadi menurut gua secara pribadi, iPhone 6 ini adalah sebuah teknologi yang bahkan lebih canggih daripada zaman dia rilis teman-temannya. Buat kalian yang setuju boleh, buat kalian yang nggak setuju juga nggak apa-apa, karena di sini gue pengen sharing ke kalian tentang betapa spesialnya iPhone 6 ini teman-temannya, dari zaman dulu rilis sampai sekarang akhirnya menjadi salah satu barang vintage dari Apple dan masih tetap gue gunakan untuk kehidupan sehari-hari teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ngecasnya pun masih pakai Lightning C, kemudian masih ada jack audio 3,5 mm. Di sini juga belum bisa nge-record 4A, flashnya cuma satu, kemudian kameranya cuma satu, logo Apple di sini juga masih ada tulisan iPhone, jangan dulu banget dan tipis banget, tapi guys luar biasa seksi dan sangat-sangat visioner pada masanya. Ini yang gue tangkap tentang iPhone 6 ini, dan di sini gue cuma pengen sharing ke kalian bahwa iPhone apapun yang kalian pakai sekarang dan kalian miliki sekarang, kalian bisa manfaatkan sampai titik terakhir, sampai dia rusak. Karena jangka pakai sebuah iPhone itu menurut gue secara pribadi minimal 7 tahun bisa guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat yang pakai iPhone 6 sampai detik ini, boleh komen di kolom komentar YouTube ini menggunakan iPhone 6 kalian, atau buat yang pernah pakai iPhone 6, coba share pengalaman positif apa yang pernah kalian rasakan dengan iPhone ini teman-teman ya. Sekian video gua kali ini guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.